Di aktivitas ini akan ditemukan oleh anak-anak beberapa situasi yang mungkin membuat mereka tidak nyaman atau bahkan mengancam keselamatan. Ayo, itu segera, jangan lama-lama, air ombak datang lagi. Kita nggak perlu pakai webbing ya, teman-teman yang di belakang insya Allah aman. Jangan ada sampah yang tertinggal, plastik-plastik, bungkus permen, apa itu, tisu-tisu. Cek anggotanya, jangan ada yang ditinggalin. Nama saya Arif, lengkapnya Arif Rahmawan, beraktivitas di sekolah alam terutama ya, dari tahun 2002. Saya menemani anak-anak berkegiatan sampai sekarang dan kemudian menambah pengalaman dan ilmu di organisasi besar yaitu di Wanadri. Wanadri saya ditempa tentang safety, tentang keamanan, tentang manajemen perjalanan yang baik, dan saya combine pengetahuan itu menjadi sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang merupakan media sebagai pembentukan karakter di Sekolah Alam Bogor. Perjalanan dimulai pukul 4 pagi, kita berkumpul di pelataran Masjid Alumni PB. Di sana kita melakukan pembukaan, setelah itu baru kita berangkat menggunakan kendaraan umum menuju Terminal Pelabuhan Ratu. Di perjalanan saya bertanya-tanya kepada fasilitator, kenapa kok kita menggunakan kendaraan umum, tidak menggunakan sewa truk, bis, atau mungkin kendaraan pribadi. Namun ada pembelajaran menarik kenapa kita harus menggunakan kendaraan umum. Pagi ini kita mulai keberangkatan di perjalanan pertama kita naik bis MGI dari Bogor menuju Pelabuhan Ratu. Lalu kenapa sih teman-teman kok menggunakan transportasi umum? Di sini kita akan mengajarkan teman-teman bahwasanya transportasi umum itu bisa terintegrasi dari satu kota ke kota lainnya, dan juga kita memberikan pembelajaran ke teman-teman bahwasanya di angkutan umum juga banyak hal-hal yang perlu dipelajari, bagaimana transaksi terhadap konduktor, lalu bagaimana juga etika saat berada di transportasi umum. Setelah itu, kita lanjut menggunakan ELF dari Terminal Pelabuhan Ratu menuju Pantai Citarate. Itu adalah titik mula kita berjalan menyusuri pantai, melakukan ekspedisi mata air. Melakukan pergerakan, etapa pertama itu kita menuju Cirograng.
Ya, di mana di Cirograng tersebut adalah tempat di mana kita camp. Etapa pertama kita lalui dari Pantai Citarate menuju Cilograng. Perjalanan kurang lebih 7-8 km. Di perjalanan kali ini kita juga ditemani oleh teman-teman dari Sekolah Alam Purwakarta. Ini etapa pertama di ekspedisi Matra Air bareng Sekolah Alam Bogor. Perjalanan mulai jam 11.13. Rencana finish di hari pertama ini jam 4. Ya 5 jam, hampir 5 jam perjalanan. Matra Air ini kita hadirkan untuk melengkapi pengalaman dari teman-teman SM Sekolah Alam Bogor, bagaimana mereka memiliki memori, memiliki gudang perbendaharaan sikap gitu ya, menghadapi situasi-situasi yang sulit. Setelah level 1 Matra Hutan Gunung kita hadirkan, di mana mereka diajak berkegiatan di hutan dan gunung. Maka di level 2 kita hadirkan juga perjalanan dengan media susur pantai ya, dengan media dengan bentang alam pantai atau laut pesisir. Pada tahun 2022 saya pernah mengikuti ekspedisi 22 puncak gunung lingkaran kebaikan. Namun ekspedisi Matra Air ini adalah pengalaman pertama bagi saya. Saya kira susur pantai itu lurus-lurus aja karena kita berada di pantai. Ternyata saya salah. Perjalanan susur pantai juga banyak tanjakannya. Ketika jalan melambung, ketika menemukan jalan buntu di pantai, kita harus melambung. Dan itu nanjak-nanjak juga. Tantangannya adalah selain nanjak, panas matahari di pantai itu lebih panas. Kayaknya matahari di pantai itu jauh lebih dekat deh. Di aktivitas ini akan ditemukan oleh anak-anak beberapa situasi yang mungkin membuat mereka tidak nyaman atau bahkan mengancam keselamatan gitu ya, mengandung resiko yang dimana resiko itu bisa berakibat tentang keselamatan yang terancam seperti itu kan ya. Ayo itu segera, jangan lama-lama, air ombak datang lagi. Di saat kegiatan itu mereka kita dampingi, kemudian kita akan hadirkan situasi-situasi yang membuat mereka harus keluar potensi-potensi positif mereka. Yuk segera teman-teman, regu yang sudah siap, oke boleh maju. Rana, senyumnya mana? Nah gitu. Ada tanjakan, ada rasa panas, ada mungkin situasi kekurangan air seperti itu ya, atau mungkin juga tidur yang hanya berfasilitas flysheet dan matras, di mana itu tidak mereka temukan dalam keseharian. Nah, Matra Air ini hadir untuk melengkapi pengalaman-pengalaman anak menghadapi situasi-situasi yang mungkin sejenis dalam kehidupan sehari-hari mereka nanti ke depannya, sehingga mereka sudah tahu, sudah siap, memiliki pengalaman, oh kalau ketemu situasi seperti ini maka sikap yang tepat adalah ini. Tidak ada yang mendekati laut, tidak ada yang mendekati laut. Tidak ada yang ke tepi pantai. Perjalanan masih beberapa Fokus ke perjalanan kalian. Tidak ada yang ke tepi pantai, bahaya. Fokus, snack, minum, isi bahan bakar, masih belum selesai. Cek anggotanya, jangan ada yang ditinggalin. Ketua regu ngecek anggotanya. Sudah lengkap belum anggotanya? Yo, fokus. Semangat. Setelah melewati perjalanan dengan fase yang panjang, ditemani panas, batu karang, desiran ombak, tanjakan, dan lain-lain,
akhirnya kita sampai di Pantai Cilograng. Di sana, teman-teman diminta untuk membuat bivak dengan fly shift, dan juga teman-teman diminta untuk memasak untuk persiapan makan malam mereka. Kemudian Citarate Legonpari sendiri adalah garis pantai yang menurut kami atau setelah kita riset gitu ya, kita survei juga, ini cukup baik, sangat baik, bahkan menurut saya lengkap. Garis pantainya itu karakteristiknya beraneka ragam. Ada pasir, ada batu, ada tebing karang, ada hutannya juga, ada tanjakan, tetap ada tanjakan yang mungkin orang akan tidak menyangka gitu ya, bahwa susur pantai ternyata kita masih nanjak-nanjak juga. Sehingga trek ini menurut kita ideal untuk berlatih, baik mungkin 2 hari, 3 hari, atau bahkan mungkin kita buat menjadi beberapa hari, 1 minggu itu juga masih memungkinkan. Warganya juga relatif kondusif. Di titik awal ada warga, kemudian tengah jalur itu kosong, hanya perkebunan karet, hutan karet, perkebunan kelapa, persawahan, yang ini kondusif untuk berlatih. Anak-anak jauh dari kerumunan orang, sehingga aktivitas pembelajarannya akan menjadi maksimal. Kemudian di titik akhir ada masyarakat nelayan gitu ya di Legonpari. Kita bisa interaksi, kita bisa membangun jejaring di masyarakat tersebut, bagaimana kehidupan nelayan dan segala macam masih bisa dipelajari. Ini cukup lengkap. Setelah itu kita dibangunkan oleh Korlap Pak Iqbal jam 3 sampai jam 4. Setelah itu kita melakukan ibadah pagi, sholat subuh berjamaah. Lalu setelah itu kita melakukan persiapan packing dan juga persiapan makan pagi, tentunya masak teman-teman, dan juga persiapan untuk makan perbekalan di jalan. Karena selanjutnya kita masuk ke etape kedua, perjalanan Cilograng ke Legonpari yang jaraknya kurang lebih sekitar 8 sampai 9 km. Tentunya dengan tantangan-tantangan yang cukup berat juga. Ada sampah yang tertinggal, plastik-plastik, bungkus permen, apa itu, tisu-tisu basah, tutup botol, jangan ada yang tercecer, itu tutup jerigen. Kenapa itu bibirnya ditarik-tarik, sobek, perih. Packing yang betul, pakai sepatunya dulu biar nggak luka kakinya. Banyak benda tajam di sini, karang-karang tajam. Kalau nggak pakai sendal, langsung pakai sepatunya. Kalau nggak mau pakai sendal, sepatu pakai biar aman. Packing, jangan ada sampah. Cuaca pada saat itu panasnya pol. Siap. Ambil kiri. Good. Ambil kiri terus. Baik. Panas sekali gitu. Rasanya mataharinya 2 pada hari itu. Kita lewati karang, tanjakan, desiran ombak, deburan ombak yang sangat kencang. Sampai-sampai sepertinya, ini suasana panas sekali. Dan itu dirasakan juga oleh teman-teman. Sampai teman-teman itu membasahi topinya dengan air. Apa itu? Kelilipan. Yang panasan aku mimisan lagi. Oh, pakai ini. Pakai topinya. Topinya di ini. Coba siram kepalanya. Siram yang banyak. Pakai air putih.
Bagaimana rasa matahari Itu tuh, pantai itu ada selatan? kita tuh. Panas banget, Pak. Oh, biasa tuh. Pelan-pelan, fokus, konsentrasi, lihat pandangan, tidak memandang yang lain. Trek yang dilewati oleh teman-teman ini biasanya kalau kondisinya cuacanya hujan, treknya licin. Jalur masih kita cek kondisinya, alhamdulillah kering. Jadi kita nggak perlu pakai webbing ya, teman-teman yang di belakang insya Allah aman. Di perjalanan melewati salah satu tempat, kita disuguhkan dengan sebuah reward. Baris. Kita diberikan kelapa muda segar, dan pada saat itu wah, nikmatnya ketika panas mendapatkan air kelapa seperti surga di siang hari. Dahaga kita terpuaskan, dan pada saat itu tukang kelapanya adalah Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman atas reward kelapanya. Hari kedua di ekspedisi Matra Air, etapa kedua. Ini sudah jam 2 siang. Tadi kita berangkat dari camp itu jam 9 pagi. 3 kali istirahat, sempat minum kelapa juga, hadiah dari sebuah perjalanan. Terima kasih Pak Rama. Sekarang kita lanjut, ini lanjutan perjalanannya. Insya Allah sih sampai di jam 4 atau jam setengah 5. Ini perjalanan yang cukup panjang di pesisir pantai. Lega rasanya udah sampai di Legon Pari. 2 hari perjalanan luar biasa, banyak sekali hal yang didapatkan. Sempat banyak diskusi juga dengan teman-teman fasilitator, dan juga pada saat itu sempat diskusi juga dengan salah satu siswa SM bagaimana perjalanan mata air ini, persiapannya, dan lain-lain gitu ya. Mungkin pas sudah di sini, apalagi apa ya, udah capek jalan, terus tiba-tiba dapat pantai yang bagus, luas juga. Pernah satu kali pas di bukit terakhir itu panasnya udah parah banget buat saya. Saya soalnya aslinya emang nggak terlalu kuat panas. Yang bikin saya bertahan mungkin itu ya, karena saya masih punya kelompok yang pada semangat, terus yang lain juga pada pengen sampai. Jadi kalau saya nyerah mungkin itu kayak rasanya jadi nggak seru. Mungkin pesan dari saya buat adik kelas saya nanti, kalau ikut Matra Air, persiapan mental dan fisik harus dikuatin. Soalnya kalau kuat di fisik doang, siapa tahu mentalnya lemah, itu bakal kurang banget. Bisa jadi down di tengah jalan. Nah, garis besarnya tadi pembelajaran, bukan ruang kelasnya. Mau sebagus apa ruang kelas yang kita hadirkan, tetapi momentum belajarnya tidak maksimal, itu akan sangat disayangkan. Jadi ketika proses kita mengajak anak-anak ke ruang belajar, itu pun menjadi sebuah pembelajaran tersendiri gitu ya. Jadi gini, kita ingin mengajak mereka ekspedisi Matra Air. Proses menuju ekspedisi Matra Air itu adalah ruang belajar itu sendiri juga. Beberapa bulan sebelum mereka kita bawa ke Citarate, Legon Pari, mereka sudah dibentuk regu, mereka sudah diajarkan bagaimana mereka bekerja sama dalam regu, menyiapkan peralatan, menyiapkan fisik mereka, menyiapkan teknik mereka,
menyiapkan mentalitas mereka, itu menjadi momentum-momentum pembelajaran yang harusnya kita ambil. Momentum tersebut menjadi momentum belajar yang maksimal. Hal yang luar biasa mungkin tidak hanya bagi teman-teman, tapi bagi kita, terutama bagi saya yang baru pertama kali mengikuti ekspedisi Matra Air ini. Perjalanan yang luar biasa yang melatih tidak hanya fisik, tapi melatih kekuatan mental juga. Jadi ya bagi kita semua, perjalanan Matra Air ini adalah kita bisa sebut sebagai perjalanan kawah Chandra di muka kita. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I'll be inclined to believe they never would, but now I look at the night and it don't seem so lonely. We filled it up with only two, and when I hurt, burden runs off my shoulder. How can I hurt when holding